Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan dosen pengampu Rini Suartika Kusumat Jarti, Eskom, Mkom, MTA, dengan judul Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak RAD. Pengembangan dalam dunia IT terkait dengan program aplikasi tentu tidak asing kalau kita mendengar application development atau sebuah perancangan aplikasi dengan membuat sistem prototipe aplikasi, kemudian implementasi aplikasi hingga tahap pengujian aplikasi program yang melewati life cycle atau SDLC. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai metodologi Rapid Application Development atau RAD. Nah, RAD sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak yang dikenalkan pertama kali oleh seorang yang berkebangsaan Inggris yang bernama James Martin yang lahir pada tanggal 19 Oktober 1933 dan wafat pada tanggal 24 Juni 2013. James Martin memperkenalkan metodologi ini pada tahun 1991 dengan memberikan definisi bahwa siklus pengembangan yang dirancang untuk mempercepat pengembangan dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan apa yang diperoleh melalui siklus tradisional. Hal ini dirancang untuk mengambil keuntungan maksimum dari pengembangan perangkat lunak yang telah berevolusi baru-baru ini. Proses RAD ini memprioritaskan kecepatan dan kebutuhan pengguna daripada siklus perencanaan dan pengembangan yang panjang. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ya gambar dan alur proses metodologi RAD. Di sini ada dua macam pengembangan. Yang pertama yaitu traditional development dan yang kedua yaitu RAD seperti yang kita lihat pada slide yang ada di hadapan kita. Nah, di mana yang membedakannya adalah terletak pada desain sistem yang dibangun. Kennel 2020 menetapkan 3 fase dalam RAD yang melibatkan analisis dan user atau pengguna alur atau proses RAD. Yang pertama yaitu requirement planning atau perencanaan syarat-syarat. Nah, dalam fase ini pengguna atau user dan penganalisis atau developer bertemu untuk mengidentifikasikan tujuan-tujuan dan syarat-syarat pembangunan variabel aplikasi untuk menyelesaikan masalah atau menemukan solusi untuk membangun sistem. Dan yang kedua yaitu desain atau workshop desain RAD. Fase ini untuk merancang dan memperbaiki alur listing program digambarkan sebagai workshop kerjasama antara analisis dan programmer untuk memperoleh desain tampilan program yang sesuai atau yang diinginkan user. Sehingga hasil desain tersebut dapat ditunjukkan ya atau direpresentasikan secara visual dan bagaimana pola kerja kepada user. Yang ketiga, implementasi. Dalam fase implementasi adalah proses penyaringan aspek bisnis dan non-teknis, bagaimana penganalisis bekerja dengan user secara intens selama workshop dan merancang sistem yang diinginkan untuk diuji cobakan atau diperkenalkan kepada organisasi. Dan proses ini akan berulang sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya dalam metodologi RAD ini tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita lihat kelebihannya. Kelebihannya itu pengembangan dan penyebaran perangkat lunak yang cepat, memungkinkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan
kebutuhan yang terkait dengan hal ini. Yang pertama yaitu waktu. Dalam dunia teknologi informasi, salah satu yang menentukan kesuksesan dunia bisnis yang menggunakan teknologi program aplikasi adalah program aplikasi yang terupdate. Maka jawabannya adalah rapid application development. Nah, ini lahir disebabkan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang cepat dibandingkan dengan metode konvensional atau tradisional development yang membutuhkan waktu yang panjang untuk klien melihat hasil akhirnya. Yang kedua yaitu fleksibel dan mudah diamati. Dalam dunia programming, maka pengembang aplikasi dengan mudah melakukan pengamatan karena menggunakan metode prototype, kemudian proses desain ulang dapat dilakukan dengan cepat, dan jika ada perubahan data atau view program dalam waktu yang bersamaan, dalam penggunaan riset menyebabkan kode dapat disederhanakan. Selanjutnya kita akan melihat kekurangan dari metodologi RAD. Yaitu kekurangannya yaitu dibutuhkan ya. Yang pertama dibutuhkan developer yang cukup handal dalam mengembangkan program aplikasi untuk proyek jangka pendek dengan biaya kos yang cukup mahal. Dan kemudian kesulitan yang diimplementasikan ke dalam pengembangan aplikasi yang cukup besar. Yang ketiga, membutuhkan tim yang solid karena metodologi RAD ini harus bekerja sama dengan pihak lain untuk program dapat diuji kembali. Nah, penggunaan metode RAD dalam proyek. Jika melihat kelebihan dari metodologi ini, maka biasanya yang memanfaatkan metodologi ini adalah para klien yang memiliki usaha berbasis toko, seperti jualan makanan atau perabot rumah tangga, dan jualan seperti pada supermarket yang setiap hari mengupdate item produk jualannya. Atau dengan kata lain, metode RAD ini cocok digunakan untuk perusahaan yang memerlukan sistem informasi yang berinovasi yang cepat. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.